Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada sore hari ini kami bersama tim Humas Masjid Ar-Ridho sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Ar-Ridho yang sampai saat ini masih dalam tahap pemerataan tanah. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini di channel Sahabat Ali Munawar, kami akan mewawancarai secara eksklusif bagaimana asal muasal masjid ini dibangun seperti itu. Untuk lebih efisiennya waktu, kami langsung menanyakan kepada tim Humas bagaimana pertama masjid ini dibangun seperti itu. Silakan Bapak Haji Ali Munawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama kepada para panitia rest area Masjid Ar-Ridho KM 30, kemudian para donatur dimanapun berada. Semoga amal jariah kalian semua, Bapak Ibu semuanya, baik yang donatur yang ada di sini warga sekitar dan donatur yang dari luar kota dan luar negeri, diganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menjelaskan awal mula sejarah berdirinya Masjid Ar-Ridho. Ini berawal dari kesemangatan para pendiri. Ada 3 orang. Pertama Haji Sama Al-Farisi, kemudian ada paman kami juga Haji Fauzan, kemudian Bapak Abdul Jalil, kemudian ada almarhum Haji Abdul Raqib. 4 orang itu mempunyai visi yang sangat kuat dan sangat semangat untuk mendirikan masjid di pinggir jalan raya. Karena di sebelah kita, di samping kiri kita, ada musola di salah satu lembaga. Itu juga bisa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Ustaz. Namun karena di situ bercampur dengan murid pada saat sholat duhur, sholat asar, maka tidak maksimal dalam melaksanakan sholat 5 waktu, terutama tidak diketahui posisi musolanya oleh para pengendara dari arah Waru ke Pamekasan. Maka orang itu, keempat paman-paman kami dan saudara-saudara kami sangat berambisi untuk membangun masjid yang ada di pinggir jalan. Namun mereka hanya semangat tapi tidak punya tanah, Ustaz. Iya, nggak ada lahan ya. Nah, setelah mencari tanah, sampai yang 4 orang ini satu meninggal. Yang namanya almarhum Haji Abdul Raqib ini sebelum meninggal berwasiat, kalau saya wafat, maka uang saya yang ada di saudara saya 250 juta diwakafkan ke Masjid Ar-Ridho. Setelah meninggal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Karena niat paman-paman kami dan saudara-saudara kami juga warga sekitar sangat tinggi untuk membangun masjid di pinggir jalan raya, akses untuk para pengendara, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan, sehingga menemukan tanah di samping kanan kita, di belakang kita. Terjadilah kesepakatan untuk membeli lahan. Kesepakatan harga 1.500.000.000. Setelah itu kami mengumpulkan para donatur investasi akhirat untuk pengusaha Pantura. Kami waktu itu menjual tanah per meter 1 juta, Ustaz. 1 juta 1 meter ya? Dimulai dari Haji Samauddin. Untuk tahap penggalangan investasi akhirat, beliau menyumbang 50 meter. Kemudian menyusul yang lain, ada pengusaha catering yang ada di Jeddah, kemudian ada pengusaha dari Jakarta, ada yang 10 meter, 5 meter, 1 meter, semuanya. Akhirnya pada malam itu terkumpul sebanyak 700 juta, alhamdulillah, dengan uang almarhum Haji Abdul Raqib. Dan itu salah satu keajaiban dari Allah, karena ini mungkin murni ingin mendirikan rumah Allah. Kami bertamu kepada Ustadz Sanusi, kepada orang tuanya, Ustaz. Sang pemilik lahan. Nah, pemilik lahan di belakang area yang kita beli ini. Nah, kemudian sampainya di sana, kita rencana, Ustaz, mau tukar guling. Tukar guling, karena ke arah barat itu milik Ustaz Sanusi, ke arah selatan milik Ustaz Sanusi, agar lokasi masjid dan lokasi parkiran bertambah, Ustaz. Akhirnya kami ke sana. Setelah sampai ke sana,
apa di luar dugaan kita, karena mungkin ini adalah ingin mendirikan rumah Allah. Masya Allah. Uminya Ustadz Sanusi, saya tidak ingin menukar guling tanah lahan saya. Saya akan wakafkan tanah itu 500 meter semaunya masjid yang mau dipakai, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu penjelasan kami. Baik, Bapak Haji Ali Munawar selaku Humas Masjid Ar-Ridho sudah jelas disampaikan. Jadi masjid ini tanpa ada dana sepeser pun, dengan semangat yang besar untuk membangun Masjid Allah, ada solusi dan alhamdulillah para donatur itu berdatangan bergantian memberi sebagian hartanya, sehingga yang terkumpul berapa Ustadz barusan? 700 juta. 700 juta, alhamdulillah. Untuk pertemuan pertama yang melibatkan pengusaha Pantura, ini ada di kediaman Haji Samauddin. Beliau selaku pelopor juga untuk pendirinya Masjid Ar-Ridho ini. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya sendiri yang memimpin rapat, sehingga terkumpullah dana sebesar 700 juta rupiah. Seperti itu. Baik, Bapak Haji Ali Munawar, sudah disampaikan barusan dana yang terkumpul 700 juta rupiah. Dan untuk tanah, harga tanah ini sebesar 1,5 M, seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Haji Ali Munawar dengan panitia yang lain untuk membayar kekurangan masjid tersebut? Masya Allah, tabarakallah, karena kita berdiri berjalan mengharap ridho Allah, dan ini adalah yang akan dibangun rumah Allah. Semua urusan kita, semua urusan teman-teman dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar di Al-Quran dan disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi antusias panitia Masjid Ar-Ridho luar biasa, dari yang dulunya 0 rupiah dengan tekad bulat dan keinginan yang besar, alhamdulillah berkumpul 700 juta rupiah. Dan ini mungkin terakhir ya Pak Ustadz Ali Munawar, kan 700 juta rupiah terkumpul. Nah, iya. Yang tersalurkan ke pemilik tanah berapa Ustadz? Jadi gini, saya akan menjelaskan. Setelah uang terkumpul 700 juta, 600 juta kami bayar untuk uang tanah yang pemilik tanah. Jadi 100 juta. Tinggal 100 jutanya untuk pembuatan jembatan akses menuju dump truck untuk ke lokasi. Karena kalau nggak ada jembatan, maka tidak mungkin akses kendaraan bisa masuk. Iya, kebetulan di depan ini ada sungai ya, sungai kecil ya. Sungai. Harus ada jembatan. Dan setelah itu, kemarin pada saat bulan Ramadan kami suruh off dulu para teman-teman karena Ramadan. Fokus ya. Dan setelah Ramadan akan ada penggalangan investasi akhirat jilid 2 untuk para pengusaha, insyaallah. Sudah jelas disampaikan, jadi 600 juta yang sudah masuk ke pemilik tanah. Ke pemilik tanah. Jadi sisanya masih 650. Iya, karena 1,5 M ya. Iya. Jadi separuh yang terbayar, sisanya separuh. Masya Allah. Dan kami tambah lagi, itu ada amal jariah dari paman kami Haji Nasir. Jadi harga tanah 1.500.000. Kemudian 1.250.000 dari yang pemilik tanah. Kemudian 250 itu wakaf dari amal jariah dari Haji Nasir, seperti itu. Termasuk investasi terbesar juga selain dari Haji Abdul Wakil. Kemudian ada Haji Sama dan para donatur yang lain. Berikutnya untuk Bapak Haji Ali Munawar selaku tim Humas Masjid Ar-Ridho. Untuk masjid ini, apakah sudah dibentuk desainnya seperti apa dan programnya ke depan ini seperti apa? Bentuk desain plan Masjid Ar-Ridho rest area KM 30, insya Allah kami sudah memesan kepada tim yang khusus desainer masjid yang biasa membuat video, desain plan video yang kami buat melalui teman kami. Dan insya Allah yang akan target kami, parkiran sangat luas. Karena kalau parkiran luas, insya Allah para pengendara dari arah Pamekasan, Pakong ke utara, dari Waru yang mau ke pesantren, yang mau ke Pamekasan, mau ngirim atau datang ngirim dari pondok, kemudian ingin melaksanakan sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, atau subuh, agar tertarik, lebih-lebih yang punya kendaraan roda 4, maka kami maksimalkan parkiran. Kemudian kamar mandi yang sangat luas untuk laki-laki dan perempuan,
Juga masjid tidak terlalu mewah, tapi dalamnya sangat Masya Allah. membuat betah para orang yang sholat yang ada di Masjid Al-Ridho. Seperti itu Masya target kami. Jadi target kami tidak usah menara yang sangat besar atau kubah yang terlalu besar. Iya. Penghematan anggaran yang terpenting para pengendara dari arah Pamekasan atau dari arah Waru ke Pamekasan betah pada saat sholat di Masjid Al-Ridho ini. Iya. Itu seperti itu, Ustaz. Ya, jadi lebih ke minimalis ya, Ustaz ya. Ya minimalis dan penghematan anggaran. Yang terpenting betah itu jamaah untuk melaksanakan sholat, dan insya Allah target kami AC insya Allah. Baik, sudah jelas semuanya. Untuk ini mungkin terakhir Bapak Ustadz Haji Ali Munawar, mungkin ada penyampaian dari jenengan untuk para pemirsa, para donatur Masjid Al-Ridho, biar mereka semua bisa antusias lagi untuk mungkin yang sudah ada amal kemarin akan menambah, dan yang belum akan investasi akhirat untuk Masjid Rest Area ini. Dipersilakan. KM30. Dan alhamdulillah kami mengucapkan mewakili dari bendahara, yaitu paman kami Haji Abdul Syakur, mengucapkan terima kasih kepada para donatur dimanapun berada, baik itu donatur warga sekitar, lebih-lebih yang ada di luar kota, di luar negeri. Semoga amal jariah Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya yang ada di luar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah, menjadi penghapus dosa, dan menjadi simpanan akhirat, dan kita bisa mempunyai rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, saya perlu tambahkan untuk donatur jangan khawatir, karena kita fokus satu bendahara, yaitu bendahara kami tunjuk yang pengusaha, agar tidak ada miscommunication atau hal-hal yang tidak diinginkan di luar. Sudah jelas disampaikan barusan untuk pendanaan atau pengolahan keuangan ini jelas satu pintu. Haji Abdul Syakur atau yang dikenal dengan Syakura. Jadi satu pintu semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada grup WA juga, setiap ada yang transfer atau tunai ini dilaporkan, nominalnya berapa, pengeluarannya berapa. Seperti itu. Penting itu. Ya, jadi masjid ini murni, tidak ada iming-iming apapun. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan cukup ya. Cukup Ustaz. Cukup Berlanjut lagi. Berlanjut di pertemuan berikutnya, mungkin ada wawancara berikutnya Pada saat sudah pelaksanaan pembangunan. Ya. Jadi dari kami selaku Sekjen atau Sekretaris Masjid Al-Ridho Rest Area KM30 dan Bapak Haji Ali Munawar selaku tim humas, mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru dan kurang berkenan di hati antum semua. Akhirnya dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.